Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP 24 karir untuk episode ke-56. Oke, setelah kemarin ngelakuin tes di GP Italia, kita berhasil menjadi pembalap tercepat. Namun ternyata di kualifikasi GP Sokol hasilnya sangat berbeda 100% cuy. Karena yang terjadi di GP Kazakhstan atau di sirkuit Sokol, ternyata Honda tidak bisa menembus sama sekali sesi Q2. Khususnya motornya si Asep ini, karena kita di sesi kualifikasi ke-1 tidak ada improvisasi yang bisa ngebuat kita itu mengalahkan pembalap yang mengisi urutan 1 dan 2, yaitu si Mir sama si Brad Binder, sehingga Asep gagal lolos ke Q2 di seri Sokol dan terpaksa start dari urutan ke-13 saja. Itu pun gap kita sama si Miller 0,2 detik, lumayan jauh lah ya, ini kacau sekali. Yang bikin greget lagi di sesi race ini ya Tony Vinales sama Jorge Martin ke start dari barisan paling depan. Nah, mereka itu musuh kita di MotoGP musim ini. Kira-kira dengan performa Honda yang sangat berbanding terbalik dengan tes kemarin di Italia, apakah bisa kita meraih podium di sprint race GP Sokol ini? Oke, langsung saja kita mulai sprint race di Kazakhstan Grand Prix. It's on the way menuju turn 1. Oke, hati-hati dan kita ambil inside line, namun Francesco Bagnaia cukup mendefend kita tadi dan sekarang di inside line. Asep berhasil masuk mengovertake serta Takanagami, dan sekarang Rins cukup berdefense serangan dari Asep Surasep. Santai saja kita ambil inside line, dan kali ini nampak jelas ini rombongan AI sangat-sangat susah buat kita overtaking karena rawan banget dengan collision. Oke, satu peringatan kita dapatkan di lap pertama ini. Kemudian entry kembali nyaris membuat Jack Miller Grace dan masih bisa kita hindarkan. Lagi-lagi Surasep menyentuh area track limit, langsung di overtaking oleh Oliveira, kemudian braking kembali. Total 2 peringatan kita kantongi dan kita overtaking Marc Marquez, namun Marquez kembali melawan dan dia mengambil inside line. Turn 8, oke, nampak jelas Marquez masih mampu memberikan sebuah perlawanan kepada Asep Surasep. Nah, sekarang giliran masuki sektor lurusan terpanjang atau backstraight terpanjang di Sokol ini. Di top speed kita agak unggul nih, agak unggul dari motor lainnya, dan kita menghindar dari Marc Marquez. Dia masih berada di inside line dan kita akan coba lagi mengovertaking, tepatnya di sektor 3 akhir. Kita ambil outside lagi. Oke, Marc masih mendefend dan dia tidak memberikan ruang kepada si Asep. Namun di sini kita langsung block pass Marc Marquez dengan Ducati Gresini, nice sekali. Dan akhirnya Surasep tembus di 9 besar untuk sementara di lap pertama akhir. Sekarang lap kedua kita mencoba slip dream, kita overtaking Miller dari outside line dan dia masih mendefend. Oke, santai saja, kita agak melebar, kemudian kembali ke racing line terdalam dan kita overtaking Jack Miller. Luar biasa. Dan saat ini Luca Marini yang menjadi satu-satunya wakil Honda yang lolos ke Q2 sekarang sudah bisa kita rapetin gapnya. Oke, pengereman, tikun kepada overtaking. Aduh, sayang sekali ada collision dengan Luca Marini sehingga sekarang kita nampaknya bakal dikasih peringatan lagi dari MotoGP Stewart. Semoga saja enggak cuy. Oke, sekarang keluar tikungan 5, kita keburu kembali Luca Marini menuju tikungan chicane, turn 6, turn 7. Oke, entry corner kembali, hati-hati, stay in the line dan kita overtaking Luca Marini dari inside dan masih belum bisa hingga sekarang. Marini masih mendefend. Oke, sekarang exit corner dan kita masih kembali melebar bersama-sama Luca Marini, Surasep, dua-duanya melebar keluar lintasan dan terpaksa menyentuh track limit. Oke, hati-hati entry corner dan astaga guys, sorry sekali. Entah kenapa Honda di Sokol ini kurang pas nih. Maksudnya motornya si Asep kurang pas, tidak seenak kayak di GP Italia kemarin. Mungkinkah settingannya berbeda ya? Mungkin saja. Oke, Marini kembali menyentuh area track limit, kemudian menuju last corner. Hati-hati. Oke, inilah dia. Kita bakal balas Luca Marini di braking zone turn 1. Let's go. Kita mencoba kembali slip rim. Kita overtaking di fourth corner dan masih kembali bersanding. Kita berdua melebar bersama-sama dan masih side by side antara duo Repsol Honda yang kini akhirnya Surasep berhasil
mengakuisisi posisi ke-7 dari Luca Marini dan membawa Honda menjadi pengisi 7 besar. Oke, hati-hati, cukup sliding tadi tunggak crash, masih aman. Kemudian exit kembali, RHD on. Tikungan kelima, oke, hati-hati, ini tikungan blind spot yang kadang kalau kita nggak pas ngebreakingnya, kalau nggak hafal biasa bakal susah nikung di tikungan 5 di sirkuit Sokol ini. Nah, sekarang tikungan Shugen lagi, turn 6, turn 7. Dan kalau ngomongin soal track ini tuh track yang cukup goib ya guys, karena hingga sekarang pun yang namanya balapan GP Sokol atau GP Kazakhstan itu belum pernah sekalipun kita nonton di tayangan MotoGP race atau live race-nya juga. Karena emang dari 2 tahun ini selalunya Sokol mengalami kendala ketika ingin menggelar balapan MotoGP. Terakhir gara-gara banjir akhirnya Sokol tidak lagi menggelar balapan MotoGP untuk MotoGP karir atau MotoGP kalender musim ini, sehingga ya terpaksa dibatalin lagi. Ini sama kasusnya kayak sirkuit Kemiring di Finlandia. Memang triknya masuk di game MotoGP, tapi tidak pernah kita melihat tayangan langsung atau live race-nya di TV masing-masing. Jadi bisa dibilang trek yang cukup goib. Goib nggak bisa kita tonton balapannya, tapi kita bisa mainin sirkuitnya di game MotoGP. Let's go guys, lap terakhir Kazakhstan Grand Prix. 3 peringatan kita kantongi. Semoga saja di lap terakhir ini Surasa tidak lagi membuat sebuah mistake sehingga tidak menyia-nyiakan posisi ke-7 yang ia raih atau tempati saat ini. Sementara Enea Bastian ini menjadi race leader, diikuti oleh Vinales dan juga si Fabio Quartararo yang berada di posisi ketiga. Kemudian Jorge Martin di posisi kelima dan Tony Arbolino di posisi ke-6. Lantas siapa yang berada di posisi keempat? Apakah Bezzecchi atau mungkin riders lainnya? Oke guys, backstride sektor ketiga. Entry kembali, hati-hati. Oke. Ini pun kita udah masuk di posisi ke-7 udah cukup bagus ya, karena kita start ke-13. Kita terseok-seok dari belakang, kemudian fight habis-habisan sehingga sekarang kita udah bisa kembali untuk merebut poin ya, meskipun tidak sebanyak yang kita inginkan. Dan sekarang Marc Marquez dengan 23 dari Pensul. Apakah di sini Marquez akan segera menyerang Suraset? Oke, kita agak mistake waktu mengambil tikungan tadi dan sekarang exit corner kembali. Last sektor di depan dan sekarang tikungan ke-10, kemudian tikungan ke-11. Let's go guys, last sektor. Hati-hati dari serangan Marc Marquez, kemudian entry tikungan terakhir. Dan akhirnya Honda berhasil menempati posisi ke-7 yang mana Enea menjadi pemenang di GP Sokol Kazakhstan Grand Prix. Diikuti oleh Vinales si Fabio Quartararo di podium 3. Oke, Marco Bezzecchi ternyata menempati urutan keempat. Jorge Martin, Tony dan juga Asep di 7 besar. Marquez, Marini, Miller, Rins, Acosta melengkapi 12 besar. Dan Enea menjadi fastest lap of the race. Jelas saja kita nggak bisa ngejar lap time dari Enea Bastian ini. Oke, semoga aja nih di main race event kita ada peningkatan lagi, minimal masuk di 5 besar. Nggak ada perubahan klasemen dan langsung aja menuju ke sesi race untuk MotoGP Sokol Kazakhstan. Let's go. Hello to all of our audience and motorcycling fans. We're live from the Sokol circuit in Kazakhstan. Here we go guys, tiba lagi kita di main race event untuk GP Sokol. Seperti biasa, akhirnya di main race kali ini cuaca cerah sekali dan gue rasa ini bakal menjadi race yang paling optimal. Ya semoga aja nih dengan Honda bisa ngebuat kita fight di 5 besar. Semoga saja, karena gue rasa dengan semakin teriknya cuaca di Sokol pasti para pembalap juga bakal semakin semangat buat ngegeber tunggangannya masing-masing. Oke semua, dan inilah dia Kazakhstan Grand Prix. Lampu padam dan langsung kita mulai race GP Sokol. Oke, di turn 1 hati-hati. Bertahan saja, oke, kita ambil perlahan dan nampak jelas ini serangan AI sangat brutal sekali ke sekarang ada yang crash dan Peko kita overtaking, namun malah kita yang diinvestigasi sama MotoGP Stewart. Oke, sekarang ini Enea kembali menjadi race leader. Tikungan keempat. Oh, Nakagami kasar sekali, what happened? Nakagami brutal sekali.
Mentang-mentang pakai Dismo, dia bermain sesuka hati sehingga kita didorong cuy keluar racing line dan hampir ngebuat pembalap Yamaha terjatuh juga. Dan kini serangan Fernandes datang di tikungan chicane, namun Surasep kembali bertarung melawan bahkan dua pembalap sekaligus kita lawan, yakni Jack dan juga si Raul Fernandes. Dan sekarang base right ada Nagami dan oke Miller melawan kita di exit tadi. Kemudian kita libas lagi di top speed. Pengereman hati-hati. Kita agak melebar. Kembali ke racing line. Menuju tikungan ke-10. Langsung kita overtaking Taka dengan cara yang sama. Bisakah? Oke, hati-hati. Stay fokus. Tabrakin Naga dan yes, akhirnya kita berhasil membalas manuver yang sama yang dilakuin dari Taka kepada si Asep tadi di tikungan keempat. Balas yang setimpal untuk Taka Nakagami. Let's go guys, sekarang Asep sudah masuk di posisi ke-11 dan bisakah top 10 kita raih. Entry Gunner turn 1. Hati-hati. Kita ambil inside, kita overtaking Ducati Gresini Riders alias Marc Marquez. Dan akhirnya Asep berhasil melawan Ducati dan ngeblocking serangan balik dari Marc Marquez. Kemarin di posisi 9, sekarang si Miguel Oliveira di posisi ke-8. Tikungan 5 hati-hati dan nyaris saja bisa mengovertaking Marini dan sekarang di exit corner. Oke, Marini melebar. Sangat disayangkan Marini menghindari kontak dengan Surasep. Oke, sekarang kemudian guys, kita udah masuk di posisi ke-9. Namun yang jelas Enea masih menjadi pimpinan race dengan gap 3,2 detik dari Asep Surasep. Nah, sekarang duo Trackhouse Racing Aprilia MotoGP yakni Acosta dan juga Miguel Oliveira berada di depan kita. Oke, lagi-lagi kita misek lagi menginjak track limit namun tidak diberi peringatan dari MotoGP Stewart. Mungkin saja karena emang gak ada manfaatnya dari kita waktu kita ngebar tadi, karena biasanya yang dikasih peringatan itu yang bisa mendapatkan sebuah manfaat dari hal tersebut. Menuju sektor ketiga akhir menjelang sektor keempat alias tikungan ke-10. Kemudian last sektor. Kita semakin menempel laju dari duo Trackhouse Racing Aprilia MotoGP. Last corner. Kompon ban masih awet sekali. Oke, right hand device on. Beseki menjadi fastest lap dan sekarang di turn 1. Bersiap-siap menyusul Miguel Oliveira. Kita ambil inside, kita overtaking dan masih belum bisa. Namun kita masih bisa membayang-bayangi. Menempel terus. Kita overtaking sekarang Miguel dan tidak serang balik dari Miguel yang sekarang akhirnya Asep bisa kembali menyerang satu rekan dari Miguel yakni Acosta. Wow, luar biasa. Surasep mengambil dari outside line untuk mengovertaking Acosta. Luar biasa. Momen yang jarang terjadi. Manuver yang sangat jarang terjadi di MotoGP. Mengovertaking di tikungan tajam dari sisi luar. Luar biasa. Oke, saat ini di tikungan chicane, nama jelas Jorge Martin, Fabio Quartararo di depan kita. Dan oke, ada kontak dengan Fabio, dengan Jorge Martin. Ini bisa gue bilang nih, Jorge Martin di musim ini kayak chaos banget. Dia nggak bisa fight di barisan seperti musim lalu. Jadi bersaing musimnya si ini yang bisa fight di barisan depan. Dan sekarang di tikungan ke-9, kita masih membayang-bayangi laju dari Jorge Martin. Here we go guys. Tikungan 10. Oke, kita ambil outside kemudian masuk inside line. Kita overtaking Jorge Martin dan side by side. Last sektor. Nyaris saja dan akhirnya sekarang Martin masih independen, dia kembali melawan. Luar biasa. Ini AI-nya Martin luar biasa sih. Agak sedikit ngebikin kita ngerasa tertantang nih di last sektor tadi. Namun sekarang Surasep berhasil lepas dari kejaran atau dari serangan balik Jorge Martin dan Surasep menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 36,453. Gak nyangka kalau kita bisa sekonsisten ini, bukan tidak mungkin kita bisa merebut podium dari Riders MotoGP. Semoga saja. Oke, sekarang giliran Fabio Quartararo, kita overtaking. Luar biasa akhirnya Asep. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, here we go, luar biasa. Dan sekarang lap keempat. Gue rasa ini kalau balapan panjang di Sokol, kita bisa ada improvisasi. Ini yang luar biasa.
mungkin saja jangka waktu yang cukup berpengaruh sama performa Honda. Semakin lama balapan semakin gacor kan. Oke, tikungan ke-8. Inilah dia Tony Arbolino yang akan segera kita susul. Semoga saja di lap ke-5 nanti kita bisa menyusul Tony Arbolino. Nah, sebenarnya guys ya, kita tuh di klasemen hanya dikasih misi untuk ya finish di 3 besar saja di klasemen ya, sesuai dengan apa yang ditugasin objektif dari Honda langsung. Tapi kalau kita bisa lebih ya kenapa tidak kan? Pokoknya bakal kita coba hingga nanti di akhir seri di Valencia GP. Andai pun kita nggak bisa finish di posisi kedua ya nggak apa-apa. Toh juga ini Honda bukan motor Ducati yang memang secara performa sangat jauh berbeda. Oke guys, lap ke-5 kita masuki dan sekarang saatnya fokus untuk melawan Tony Arbolino. First corner. Oke, lap time kita masih di angka 1.36 meskipun agak lebih lambat. Tikungan kedua. Tikungan ketiga. Vinales, Tony Arbolino. Oke, semakin menempel. Langsung kita coba overtaking di tikungan keempat. Let's go. Oke, nice. Kita overtaking Tony dan kini akan jadi corner. Asep membawa Honda. Oke, Tony Arbolino kembali melawan meskipun dari sisi luar. Berani sekali dia mengambil dari sisi luar sehingga sekarang akhirnya Asep lebih gila. Oke, Tony Arbolino masih mampu melawan. Ini rookie muda di MotoGP. Attack-nya luar biasa sekali. Langsung kita libas kembali. Oke, tanpa ada celah kita langsung bisa mengalahkan Tony di sektor kedua akhir. Tepatnya di tikungan Shigen, tikungan 6 dan juga ke-7. Oke, lap ke-5 sedang berlangsung. Setengah lap lagi akan segera usai. 2 lap setengah kira-kira. Dengan jumlah waktu segitu, mampukah Surasep merebut tempat ketiga dari Maverick Vinales untuk podium 3? Kalau bisa bakal keren sekali. Kita usahakan podium 3 bisa diraih oleh tangannya si Asep Surasep. Oke, last corner guys. Memasuki lap ke-6 dan Vinales cukup mistake waktu exit tadi. Dan sekarang kita overtaking bisakah di turn 1. Kita mencoba late braking dan hati-hati. Stay in the line. Kita overtaking Vinales dari salah dan oke, sekali lagi dan kita overtaking Vinales di turn 1. Oke, masih side by side lagi. Di tikungan kedua. Dia menjauh. Kemudian tikungan 3 langsung kita block pass serangan dari Vinales sehingga sekarang Honda akhirnya menguasai barisan depan. Alhamdulillah podium 3 bisa kita dapatkan. Sekarang tugas kita adalah menjaga tempat ketiga sekaligus berusaha keras untuk bisa menyusul Marco Bezzecchi dan juga Enea Bastian ini. Meskipun terbilang mustahil, impossible, tapi apa salahnya kita mencoba. Pokoknya kita bakal pastikan kita berusaha keras hingga nanti di akhir lap atau di garis finish lap ke-7. Masuki backstride menjelang tikungan ke-9. Gap dengan Bezzecchi 1,2 dan gap dengan Enea 1,8. Dan sementara Surasep masih memegang fastest lap dengan lap time yang semakin cepat yakni 1:36,202 detik. Luar biasa. Dan menjelang lap terakhir ini total kita udah ngumpulin 2 kali peringatan dari MotoGP Steward. Tidak lain dan tidak bukan karena kita membuat kontak, collision, senggolan dengan riders lainnya. Tapi untung saja kita nggak sampai mendapatkan sebuah hukuman. Misal kita mengovertake dengan cara ilegal, itu kan nggak boleh. Nah biasanya kita bakal dikasih peringatan untuk mengembalikan posisi yang kita dapatkan dengan cara ilegal. Itu kita alamin kemarin di GP apa ya lupa. Pokoknya pernah kita alamin di beberapa race belakangan kemarin. Itu bener-bener kayak seru banget dan lebih nampak jelas realistis. Ya ampun, sedikit aja nyentuh area di luar aspal, di luar lintasan, kita langsung dikasih hukuman atau dikasih peringatan cuy. Jadi kita hari ini sudah mengumpulkan 3 kali peringatan untuk MotoGP Stewardnya si Asep ini. Semoga aja nih ya, semoga aja nggak sampai mentok di 5 kali peringatan guys, semoga saja. Dan so far di 8 besar ini yang mendapatkan peringatan ada 3 riders, Asep, Tony sama si Jorge Martin.
pembalap yang bisa dibilang yang seharusnya nggak ngedapetin peringatan tapi malah tetap aja dapat peringatan. Tapi nggak masalah. Dan sekarang guys, backstride gap dengan Vinales 0,2. Oke, menuju tikungan ke-9. Siapa sangka balapan kali ini sangat mengejutkan. Start ke-13 berjuang keras melawan setiap defense dari para pembalap MotoGP. Namun sekarang Asep bisa comeback dan sangat mengejutkan bisa tampil di podium di GP Sokol Kazakhstan dengan Repsol Honda. Oke guys, tikungan ke-12 alias last corner, kemudian exit menuju finish line. Ini yang menang Bezzecchi 2 dan Surasep melengkapi podium 3 di GP Sokol Kazakhstan. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya start ke-13 comeback di posisi ketiga. Kita berarti naik 10 posisi dari posisi start kita. Oke, dan Luca Marini finish di ke-11 dengan gap 10,2 dari Enea Bastianini. Dan cuma 2 pembalap motor Jepang yang masuk di 11 besar. Lainnya full pabrikan asal Eropa, yakni Ducati, Aprilia, dan bahkan guys KTM tidak masuk di 12 besar. Ini tumben sekali. KTM paling banter finish di urutan ke-14. Johan Zarco paling akhir, kemudian Pecco Bagnaia akhirnya bisa mendapatkan 1 poin di GP Sokol dengan dia finish di urutan ke-15. Oke, di klasemen guys, let's see. Tidak ada perubahan di 3 besar, namun Bezzecchi sudah mengovertaking Marquez untuk posisi ke-5 di klasemen sementara. Kalau hasilnya kayak gini ya bisa dibilang kurang puas, tapi dengan capaian kita yang start ke-13 sudah lumayan lah untuk perjuangan si Asep di balapan kali ini. Dan semakin kesini semakin lebih ngerasa tertantang dengan persaingan di musim ini. Semoga saja di race berikutnya si Asep bisa fight lagi di 3 besar. Minimal kualifikasi yang harus kita perbaikin untuk beberapa seri ke depan. Semoga aja kita bisa comeback lagi bersama Asep dengan Repsol Honda dan finish di posisi pertama seperti kemarin di GP Italia. Masa iya? Cuma sekali kemenangan doang selama kita balapan hingga seri kesekian ini cuy. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. But a podium finish is always something to be proud of. The Italian flag is waving on the podium. Bastianini won the race like a true champion by keeping everyone in his wake. A real triumph.